warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, saya Wiwit Susilawati, CGP Angkatan 9, berasal dari SMP Negeri 1 Padang. Dalam pembelajaran kita budaya positif di sini, konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Selanjutnya, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol diri yang luas. Dan yang terakhir, perubahan paradigma belajar ini bertujuan untuk membangun budaya positif sekolah. Perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, mencipta, mandiri, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, paradigma budaya positif ini dituntut untuk lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Selanjutnya ada pembelajaran dengan paradigma baru. Ini kita tertuju kepada profil pelajar Pancasila. Di sini di profil pelajar Pancasila ada 6 elemen yang harus dimensi yang harus kita ketahui. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi kedua, kebinekaan global. Dimensi ketiga, bergotong royong. Dimensi keempat, kreatif. Dimensi kelima, bernalar kritis. Dan dimensi terakhir itu mandiri. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini memang kita dituntut karena kita sedang melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi memang kita dituntut untuk melaksanakan yang atau berpatokan ke 6 dimensi tersebut. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif seperti kita ketahui, disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawab. Dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan dan pengendalian. Disiplin juga merupakan upaya untuk memberikan suatu objek rasa nilai atau obsesi untuk mentaati peraturan. Jadi memang tuntutan disiplin ini para siswa-siswa kita mentaati semua aturan yang ada di sekolah kita. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdaya
tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai ini memang turunan dari profil pelajar Pancasila tadi, Bapak Ibu. Itu memang kita berlandaskan kepada 6 dimensi tersebut. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini termasuk akhlak beragama, akhlak kepada manusia, akhlak kepada negara, bisa juga. Selanjutnya mandiri. Di sini mandiri dan melakukan tindakan sesuai dengan kesadarannya sendiri, ya Bapak Ibu ya. Bernalar kritis, anak di sini dituntut untuk bernalar kritis. Bergotong royong ini dituntut berkolaborasi atau bergotong royong. Selanjutnya kreatif. Di sini memang siswa dituntut aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang budaya. Di sini secara garis besar dibagi menjadi 2, profil pelajar Pancasila dan keterampilan hidup life skill. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan kebinekaan global. Sedangkan keterampilan hidup life skill dapat dipercaya, rendah hati, menghargai orang lain, pendengar yang baik, memberikan yang terbaik dari diri dan tidak merendahkan orang. Ini memang dituntut sekali kita. Intinya di sini keterampilan hidup untuk siswa kita memang menuntut anak saling menghargai dan tidak merendahkan orang lain. Ini intinya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia, dasar hidup manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini seperti kebutuhan untuk makan, berpakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini memang semua kita memang memerlukan kebutuhan kasih sayang, cinta, rasa diterima diperlukan di berbagai kerja menjadi bagian dari kelompok. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan. Benar Bapak Ibu, semua kita tentu menginginkan kebutuhan atau membutuhkan kebutuhan kesenangan. Di sini diantaranya bermain, humor, antusias, tertawa, liburan, dan jalan-jalan. Selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan. Memang seperti kita ketahui, setiap manusia memang sangat memerlukan kebutuhan akan kebebasan. Pertama, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kita memang membutuhkan penguasaan. Pertama, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui dan didengar. Itulah memang semua kita butuh kebutuhan yang sudah saya sebutkan tadi, ada 5 Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada posisi kontrol. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif di sekolah, ini posisi kontrol ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Seperti kita ketahui, kita sebagai guru memiliki
5 posisi kontrol. Pertama, sebagai manajer, pemantau, teman, pemberi rasa bersalah, dan penghukum. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu, ini posisi kontrol yang 5 ini sudah sesuai dengan tingkat dan urutannya. Yang pertama, untuk posisi kita sebagai guru menyelesaikan masalah ini, yang paling bawah ini penghukum. Penghukum di sini seorang akan menghukum, bisa melakukan hukuman secara fisik maupun verbal. Di sini Bapak Ibu bisa juga kita ketahui dari kata-kata seorang guru seperti ini. Patuhi aturan saya, awas kalau tidak dipatuhi. Kalau kita mendengar seperti itu, ini biasanya di posisi penghukum ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk kita sebagai guru, sebaiknya posisi penghukum ini hindarilah, karena posisi penghukum ini sangat tidak baik untuk karakter anak didik kita. Ketika kita melakukan posisi penghukum ini, akan berkesan bagi mereka, ini bapak itu memang menghukum saya, akan diingat oleh mereka. Ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap karakter anak kita. Jadi Bapak Ibu, hindari posisi penghukum. Oke, sekarang Bapak Ibu kita masuk posisi kontrol pemberi rasa bersalah. Pada posisi pemberi rasa bersalah, seorang guru akan bersuara lebih lembut. Biasanya mereka pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang sering dikeluarkan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan, misalnya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Selanjutnya, posisi kontrol ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui ajakan-ajakan yang positif kepada murid tersebut. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi sebagai teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa dikecewakan. Bahkan dia berani berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, selanjutnya pada posisi pemantau. Pada posisi pemantau ini termasuk tingkatan yang sangat bagus sebelum di bawah posisi manajer. Pada posisi pemantau artinya seorang guru akan mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku siswa-siswa yang kita atasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid,
sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau biasanya sering seperti ini. Contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab pada guru dalam mengontrol muridnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini kita masuk posisi manajer. Ini posisi yang sangat baik ya Bapak Ibu, yang kita terapkan di dalam menyelesaikan masalah murid. Kita boleh lakukan sebagai posisi manajer. Manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang mereka alami. Jadi untuk posisi pemantau ini sangat baik sekali. Jadi kita membuat murid bertanggung jawab dan mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri. Pada posisi ini, seorang guru bisa mengatakan seperti ini, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi di sini itulah kata-kata yang bisa kita ucapkan sebagai kita manajer, posisi manajer. Untuk dapat mengatur diri peserta didik kita, seorang manajer bukan hanya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok dengan lebih baik dan kuat. Jadi intinya posisi manajer sangat baik karena membuat murid bertanggung jawab dengan dan mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, ini coba perhatikan Bapak Ibu, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini pada kasus anak terlambat masuk ke sekolah ya Bapak Ibu ya. Di sini kalau posisi guru sebagai penghukum, dia akan melakukan tindakan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran berlangsung. Ini kalau kita posisikan diri kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, kalau kita posisi diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita akan mengucapkan seperti ini Bapak Ibu. Kan sudah sering Ibu bilang, tapi selalu membuat Ibu kecewa. Jadi si anak akan merasa bersalah dari kata-kata yang kita ucapkan tersebut Bapak Ibu. Selanjutnya, dengan kasus yang sama, anak terlambat ke sekolah, kalau posisi kita sebagai teman ini Bapak Ibu, contohnya sebagai teman, yang kita ucapkan seperti ini, ayolah ikuti aturan sekolah, bantu ibu ya untuk kali ini tidak apa-apa, besok jangan ulangi lagi ya. Ini kalau kita sebagai teman, kita akan mengucapkan seperti itu. Nah, kalau posisi kita sebagai pemantau, kita sebagai pemantau akan mengucapkan seperti ini Bapak Ibu kepada anak yang terlambat masuk kelas. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu kan apa konsekuensinya? Letak tas kamu dan minta surat izin ke piket. Nah, ini sudah biasa juga dilakukan di sekolah-sekolah ya Bapak Ibu. Posisi pemantau ini sering dilakukan oleh guru. Ini termasuk baik juga Bapak Ibu. Selanjutnya dengan kasus yang sama, anak terlambat masuk kelas. Ini jika posisi kita Bapak Ibu sebagai manajer. Nah, kalau posisi kita sebagai manajer, kita akan mengucapkan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Sekarang coba pikirkan bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu ini. Jadi itulah posisi kita sebagai manajer. Kita akan membuat anak bertanggung jawab melalui kata-kata kita. Kita membuat anak bertanggung jawab dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk budaya disiplin
budaya disiplin di sekolah, ini bagian yang keenam itu kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas di sini bisa berupa pertanyaan. Keyakinan kelas bisa berupa pertanyaan bersifat universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit agar mudah diingat, disesuaikan dengan kondisi sekolah agar lebih mudah diterapkan, melibatkan semua warga kelas dalam pembuatannya Bapak Ibu. Nanti ketika membuat keyakinan kelas ini, kita tampung dulu apa pendapat-pendapat dari dari murid-murid kita. Sama dengan curah pendapat itu pertama bisa kita lakukan, kita tampung semua pendapat-pendapatnya. Setelah itu kita ambil mana yang cocok jadi keyakinan kelas kita dan usahakan kenyataannya positif ya Bapak Ibu ya. Apa keyakinan kelas itu? Untuk kita ketahui, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama ya Bapak Ibu ya. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau unsur intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat untuk bentuk positif. Ya Bapak Ibu, kalaupun ada pernyataan kelas yang sudah kita sepakati bentuknya negatif, nanti akan kita rubah menjadi bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, nanti kita tampung semua pendapat murid-murid kita. Boleh kita kasih murid-murid kita per kelompok sticky note, nanti kita tampung dan kita suruh tempel. Kelompok 1 ini warnanya, kelompok 2 ini warnanya, kelompok 3 ini warnanya. Nah di situ nanti kita lihat mana yang pernyataan-pernyataannya yang bersifat positif, nanti baru kita turunkan kepada keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah setelah itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah tujuannya ketika ada suatu keyakinan kelas yang kurang tepat, nanti akan kita revisi lagi sesuai dengan berjalannya waktu ya Bapak Ibu, kita kaji ulang kembali. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu, itu ada 5 poin yang harus kita perhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas ini. Yang pertama itu curah pendapat. Yang curah pendapat di sini seperti yang saya bilang tadi, nanti kita minta dulu untuk semua kelompok menyampaikan apa pendapatnya tentang keyakinan kelas kita. Kita minta semuanya nanti menempel di papan tulis ya Bapak Ibu. Nah, catat semua masukan. Nah, semua yang mereka kemukakan itu catat semua dulu Bapak Ibu. Setelah itu baru kita ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya baru setelah terbuat keyakinan kelas, nanti kita tinjau kembali apakah keyakinan yang kelas yang sudah kita buat itu layak dilaksanakan atau tidak. Nanti kita tinjau kembali sesuai dengan perkembangan waktu ya Bapak Ibu. Yang terakhir menyetujui dan menandatangani. Setelah kita tepat mana yang menjadi poin-poin keyakinan kelas, nanti baru kita setujui dan tanda tangani Bapak Ibu. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu, ini penerapan keyakinan kelas di 9D. Ini Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat, ini ada kesepakatan kelas, ada nilai-nilai kebajikan, ada kesepakatan kelas. Nah, langkah awal yang saya lakukan pertama ini Bapak Ibu,
seperti curah pendapat tadi, saya minta pendapat semua kelompok dan tempel untuk kelompok 1 warnanya kuning, kelompok 2 warnanya pink, kelompok 3 warnanya hijau, dan kelompok 4 kembali warnanya kuning Bapak Ibu. Setelah mereka nempel semua Bapak Ibu, nanti saya ambillah nilai-nilai kebajikan yang ada di kesepakatan kelas yang sudah mereka sampaikan. Di sana ada terlihat nilai saling menghargai, menghormati, kejujuran, ada nilai tanggung jawab, kebersamaan, disiplin, kepatuhan, kreativitas, dan menyenangkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya jadilah dari turunan kesepakatan kelas, nilai-nilai kebajikan, sampailah kita kepada kesepakatan kelas Bapak Ibu. Ini ada 10 poin. Yang pertama, mendengarkan orang yang sedang berbicara, tidak mencontek saat ujian. Selanjutnya, melaksanakan piket kelas, mengutamakan kepentingan bersama, tidak boleh buat tugas atau PR. Mungkin ini akan saya kaji ulang kembali ya Bapak Ibu. Jika berhalangan hadir harus membuat surat. Ini sudah dilaksanakan, mungkin Bapak Ibu anak kita sudah terbiasa jika tidak hadir mereka akan mengirim surat. Selain belajar di kelas, belajar di pohon rindang, karena mungkin mereka juga butuh kenyamanan, kesenangan, dan kesejukan Bapak Ibu, makanya mereka buat pohon rindang. Mungkin tapi alternatif untuk kita, karena kita tidak ada pohon rindang di SMP 1 ini Bapak Ibu, mungkin saya akan membawanya ke pustaka ya Bapak Ibu ya. Lanjutnya, pembelajaran menarik, ada SDT ini Bapak Ibu, benar sekali. Ini memang sangat menarik bagi mereka ketika saya proses pembelajaran. Ini sudah terbiasa juga ada SDT-nya ya Bapak Ibu. Dengan SDT malahan mereka lebih semangat lagi. Selanjutnya, boleh makan atau snack tergantung skor. Ini mungkin sesuai perkembangan waktu akan dikaji ulang kembali apakah tepat ini atau tidaknya Bapak Ibu. Selanjutnya, menghargai guru dan teman. Nah, upaya menciptakan budaya positif terakhir Bapak Ibu di sekolah itu ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini dalam tahapan segitiga restitusi itu Bapak Ibu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi dan lain-lain. Nah, pada langkah menstabilkan identitas, di sini bergeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses Bapak Ibu. Jadi dari tujuan kita menstabilkan identitasnya itu agar identitas murid itu bergeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Di sini kita sebagai guru bisa ada beberapa yang kita tanyakan, biasanya seperti pertanyaan berikut, pernyataan berikut, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi dengan kata-kata kita menyampaikan seperti itu kepada anak yang berbuat salah, dia akan ada timbul rasa nyamannya Bapak Ibu. Timbul rasa nyaman. Jadi disitulah tujuan kita menstabilkan identitas. Selanjutnya Bapak Ibu, langkah kedua yang kita lakukan dalam segitiga restitusi ini, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini di validasi tindakan yang salah ini kita tahu setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan.
Bapak Ibu. Contohnya di sini pernyataan kita boleh seperti ini Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi dengan kata-kata yang kita ucapkan tersebut, mereka atau si anak tidak akan merasa dipojokkan atau dihakimi Bapak Ibu. Jadi timbullah rasa nyaman mereka. Dan selanjutnya untuk tindakan terakhir pada segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, di sini kita sebagai guru bisa menanyakan seperti ini. Setiap warga kelas, sebagai warga kelas, apa yang kita yakini? Boleh guru menanyakan hal-hal yang seperti ini. Selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagimu, nak? Bisa seperti itu Bapak Ibu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Boleh kita tanya lagi, kesepakatan kelas yang kita buat, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah kita melakukan menanyakan keyakinan kelas ini, jadi kita untuk segitiga restitusi itu kita akan membuat murid kita mandiri dan bertanggung jawab ya Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan tadi karena mereka bermasalah dan kita kasih solusi dengan segitiga restitusi tersebut, mereka akan menjadi anak mandiri dan bertanggung jawab. Itulah presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada pertanyaan. Oh ya, silakan Mbak Ayu. Ada pertanyaan? Silakan kepada Pak. Baik Bu, saya ingin bertanya, jika anak merokok di luar lingkungan sekolah, kemudian apakah bisa dimasukkan ke proses segitiga restitusi? Terima kasih kepada Pak Wahyu yang telah memberikan pertanyaan. Ini pertanyaannya sangat menarik sekali. Jika ada anak merokok di luar lingkungan sekolah, apakah bisa dimasukkan ke proses segitiga restitusi? Jawaban dari saya sangat besar sekali Pak Wahyu, karena dengan segitiga restitusi ini kita sebagai posisi sebagai guru yang nyatanya kita tahu anak kita melakukan kesalahan di luar, kita sebagai pendidiknya tentu bisa, tetapi waktunya berbeda. Kita tahu dia melakukan kesalahan di luar, nanti setelah dia sekolah lagi kita baru melakukan segitiga restitusi, karena segitiga restitusi ini bersifat universal. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Ketika si anak sudah sampai di sekolah, kita panggillah dia ke suatu ruangan, kita tanya, pertama stabilkan identitas. Kamu tahu merokok itu perbuatan bagaimana ya? Nah, setelah itu kita stabilkan identitasnya. Semua manusia tentu berbuat salah, tetapi apakah merokok ini baik? Nah, itu sudah kita stabilkan. Langkah selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini kita boleh menanyakan apakah perbuatan ini bagus atau tidak dilakukan. Nah, kita tanya seperti itu. Tentu sudah kita orek-orek semuanya, anak juga bisa mengungkapkan masalahnya di sana,
oh begini Bu, karena saya mungkin saja dia merokok ini ikut-ikut teman atau bagaimana gitu kan, pengaruh lingkungan juga kita tidak menutup kemungkinan. Selanjutnya yang terakhir kita tanya keyakinan. Tentu sebelum ini kan sudah kita buat kesepakatan kelas apa nilai-nilai keyakinan yang sudah Ananda langgar. Nah, boleh kita tanyakan di sana dan kita awet-awet semuanya. Jadi di sanalah keluarlah unek-unek dia bagaimana kehidupannya. Tentu kita akan tahu dari sana. Dengan 3 langkah ini, alhamdulillah ya, sudah saya laksanakan sebelumnya dan mudah-mudahan apa kasus yang menimpa anak kita merokok di luar ini akan terselesaikan dan dia tidak akan mengulangi kembali dengan proses yang baik, yaitu segitiga restitusi. Itu jawaban dari saya, Pak Wahyu. Kemudian dari penjelasan yang disampaikan tadi, ada yang menggelitik saya untuk bertanya, ya. Dari uraian tadi terlihat bahwa pelaksanaan kurikulum kita ini lebih menitik beratkan kepada profil pelajar Pancasila, kan? Dengan melalui kesepakatan atau keyakinan bersama, keyakinan kelas, sehingga akan diharapkan akan tercipta lingkungan yang positif. Dan itu yang akan kita tuju. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau apakah di dalam kurikulum ini kita tidak melibatkan orang tua? Karena dari uraian tadi terbaca hanya kesepakatan kita dengan siswa. Kalau seandainya siswa melanggar, ada terjadi pelanggaran, nah tentu itu akan merusak kesepakatan yang kita lakukan. Apakah orang tua tidak diikutkan dalam rangka mencari penyelesaian? Terima kasih Ibu kepada saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Baiklah, pertanyaannya tadi apakah ada keterlibatan orang tua dalam proses segitiga restitusi? Begitu pertanyaannya Bunda. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bunda, sangat menarik sekali bagi saya. Kita tahu sebenarnya kaitan segitiga restitusi ini sangat erat untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi kalau secara umum untuk keterlibatan orang tua di sini belum dilibatkan ya Bunda, karena kalau dalam proses segitiga restitusi itu tentu masalah yang dihadapi anak di sekolah, misalnya terlambat, misalnya ada yang berkelahi di dalam kelas, ada juga yang mencontek ujian teman, misalnya gitu. Kalau seperti itu, tentu kita sebagai guru harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Fungsi kita di sini, ya kita pandang anak tersebut dulu, kita sesuaikan dengan proses segitiga restitusi tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jelas dari situ runtutannya, kalau misalnya anak ini terlambat, untuk kita tanya dulu baik-baik bagaimana anak tersebut. Itu urusannya di ruang lingkup sekolah. Kalaupun untuk kita libatkan anak, sudah berapa kali anak tersebut terlambat, presentasinya kita lihat dulu. Kalau sudah memang sering sekali anak terlambat, presentasinya sudah lebih dari ketentuan yang atau peraturan yang sudah kita sepakati, tentu itu kita libatkan orang tua. Tetapi kalau masih sedikit, kita menyelesaikan
sebagai gurunya kita bertindak langsung, kita lakukan segitiga diskusi dengan baik. Sekian saja Bunda jawaban dari saya. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya kembali? Saya mau bertanya bagian posisi kontrol guru itu sebagai teman. Kenapa posisi guru sebagai teman itu tidak baik untuk dikembangkan? Karena dari yang kita ketahui siswa kita itu sudah memasuki masa remaja, di mana mereka itu sangat butuh sosok teman. Terima kasih. Terima kasih kepada Della yang telah memberikan pertanyaan. Tadi pertanyaannya, kenapa posisi guru sebagai teman tidak baik untuk dikembangkan? Karena dari yang kita ketahui siswa kita sedang memasuki masa remaja, mereka butuh sekali sosok. Pertanyaan itu menarik sekali. Di sini kenapa posisi teman harus dihindari atau sebaiknya jangan dilakukan? Karena di sini kalau kita sebagai teman, kita tentu tidak akan menyakiti murid dan kita akan memberikan kata-kata persuasif, sekedar mengingatkan, mengajak mereka. Tentu kita itu yang kita lakukan karena kita posisi kita sebagai teman. Kalau posisi teman ini sangat tidak harus dihindari karena mereka ada dampak positif dan negatifnya di sini. Kalau posisi teman positifnya, tentu hubungan kita dengan murid, dengan siswa berjalan dengan baik. Tetapi dampak negatifnya di sini, posisi teman ini mereka kalau ibarat teman ini, mereka sudah menganggap kita level mereka, namanya juga teman, gitu kan? Ini sangat tidak baik untuk perkembangan anak, perkembangan karakter anak. Mereka memposisikan diri mereka sebagai teman, mereka juga akan bebas minta bantu ke kita, malahan Bu, bantu dong Bu, saya Bu. Ketika di sini negatifnya, ketika kita tidak melaksanakan atau tidak mau mengikuti keinginan mereka di sini, mereka akan sangat kecewa sekali dan bahkan berkata, saya sangka Bapak teman saya, tetapi Bapak malah mengecewakan saya. Mereka juga akan, di mana mereka posisikan teman itu, mereka kecewanya pada kita sangat dalam juga. Jadi di sini benar-benar tidak bagus posisi sebagai teman karena leluasa mereka kepada kita, Pak, ayo dong kita makan Pak. Itu ajakan-ajakan kayak gitu, itu juga tidak baik bagi kita sebagai guru dengan guru-guru lain. Kenapa kita berbeda seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Itu yang tidak baik ya. Tapi kalau kita jadikan kita sebagai panutan atau guru atau teladan dia, posisikan kita sebagai manajer, dia akan menghargai kita. Penghargaan itu yang paling penting sekali. Kalau seperti teman, dia akan mudah dengan mencolek-colek, kita juga mudah. Itu kan tidak baik untuk pendidikan karakter anak. Kalau kita posisi sebagai manajer, itu kita derajat kita akan lebih tinggi dari mereka. Karena kita sebagai panutan, dia akan mencontoh apa sikap-sikap kita. Mungkin itu Della tentang posisi teman itu memang harus kita hindari. Selanjutnya, baiklah, sekarang sudah berakhir dengan berakhirnya diskusi kita. Baiklah, saya akan menyimpulkan tentang budaya positif di sekolah kita. Konsekuensi budaya positif pertama, perubahan paradigma. Tentu harus ada perubahan paradigma. Di sini kita harus memegang ke profil pelajar Pancasila. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif tentu harus kita terapkan di sekolah kita. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Terus kebutuhan dasar siswa. Kebutuhan dasar siswa, usahakan
terpenuhi agar mereka berkarakter lebih baik lagi dan motivasi perilaku manusia di sini. Selanjutnya posisi kontrol. Untuk menciptakan budaya positif tentu kita tidak terlepas dari posisi kontrol sebagai guru, yang mana posisi kontrol terbaik itu satu orang sebagai manajer. Selanjutnya dari turunan posisi kontrol itu kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas intinya di sini ketika kita membuat keyakinan kelas itu kita berusaha menukar kata-kata yang awalnya peraturan kelas bersifat negatif, kita menjadikan kata-kata yang positif. Hindari kata jangan dan tidak. Selanjutnya setelah keyakinan kelas terbentuk, selanjutnya kita melaksanakan segitiga restitusi, di mana di sini kita harus melaksanakan 3 langkah: stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Itu saja untuk budaya positif yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.